Halo, selamat pagi anak-anak ya. Semangat belajar ya, tetap walaupun PJJ, hari ini kita tetap semangat ya. Jangan lupa presensi dan renungan hariannya ya. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia di tema 5, tema pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawanan. Ya, kita akan belajar menuliskan informasi berdasarkan gambar pada tabel. Lalu kita juga akan mempelajari tentang menyebutkan informasi sikap kepahlawanan menggunakan tabel. Lalu kita juga akan mempelajari membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks, dan kita akan mempresentasikan informasi penting dari teks ya. Simak ya video hari ini ya anak-anak ya. Pertama, kita menuliskan informasi berdasarkan gambar pada tabel. Ingat kembali cara menulis informasi dalam tabel? Masih ingat di pembelajaran minggu kemarin ya anak-anak? Setiap teks memiliki informasi penting yang dapat kita temukan setelah membacanya. Misalnya, kamu sudah membaca cerita tentang perjuangan Pangeran Diponegoro. Saat melihat gambar Pangeran Diponegoro, kamu sudah memiliki informasi sebelumnya. Informasi tersebut misalnya, yang pertama, Pangeran Diponegoro merupakan salah satu pahlawan Indonesia, dan Pangeran Diponegoro berjuang dengan gigih saat melawan Belanda. Walaupun telah memiliki beberapa informasi tersebut, kita dapat mencari informasi lebih lanjut dengan terlebih dahulu membuat pertanyaan yang berkaitan dengan tokoh tersebut ya. Selain itu, kita dapat menuliskan semua informasi tersebut dalam tabel, baik informasi yang sudah kita ketahui maupun informasi yang belum kita ketahui lebih lanjut. Nah, di halaman 117 ada dua tokoh ya, ada Bung Tomo dan Yosudarso. Nanti anak-anak memilih salah satu gambar di samping dan kita akan cari informasi tentang tokoh tersebut dan perjuangannya untuk Indonesia. Jadi teman-teman, anak-anak menuliskan informasi yang sudah kamu ketahui dan informasi yang ingin kamu ketahui tentang tokoh tersebut ya, antara Bung Tomo dan Yosudarso. Nah, setelah ini ada slide cuplikan tentang Bung Tomo dan Yosudarso. Silakan disimak. Baik, kita lanjut ya anak-anak semuanya. Kita lanjut di halaman 125 dan dibuka ya bukunya ya. Kita akan mempelajari bagaimana menyebutkan informasi sikap kepahlawanan menggunakan tabel. Kita dapat menuliskan informasi-informasi penting teks pada tabel. Hal tersebut memudahkan kita dalam mengingat isi teks dengan cepat, terutama saat kita harus menceritakan kembali isi teks yang telah kita baca. Setelah membaca teks tentang sikap kepahlawanan nih anak-anak, kita dapat menuliskan beberapa informasi seperti berikut. Yang pertama, tokoh pahlawan yang sedang dibicarakan atau yang sedang kita baca. Lalu latar belakang kehidupannya atau pekerjaannya, jadi seperti biografinya, bagaimana perjuangannya, bagaimana dia menempuh dalam kehidupannya yang dahulu ya, itu diceritakan pada teks. Yang ketiga adalah sikap kepahlawanan yang patut diteladani dari tokoh tersebut. Nah, ketika kita sedang membicarakan sebuah tokoh atau membacakan sebuah tokoh, berarti kita akan mempelajari sikap kepahlawanan seperti apa yang tokoh tersebut ajarkan. Nah, baik, sekarang kita juga akan membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks ya. Sebelum membaca sebuah teks, kita mungkin sudah memiliki beberapa informasi tentang isi teks. Misalnya ketika kita membaca tentang seorang pahlawan nasional ya, yang sering kita ingat, sering kita lihat ya.
Kita mungkin sudah mengetahui siapa pahlawan itu dan apa jasa-jasanya bagi bangsa Indonesia. Setelah membaca teks, kita akan jauh lebih memahami tentang pahlawan tersebut ya. Walaupun kita tahu, oh ada pahlawan Insinyur Soekarno, R.A. Kartini ya. Nah, kita sepintas akan tahu informasi sepintas saja, tapi ketika kita mendalami, berarti kita jauh lebih memahami. Nah, kita dapat membandingkan informasi yang kita peroleh sebelum dan sesudah membaca teks loh, anak-anak ya. Manfaat kegiatan membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks antara lain sebagai berikut. Ada 2 manfaatnya. Yang pertama, memastikan apakah informasi yang kita ketahui sebelumnya sudah benar atau belum. Dan yang kedua, menambah pengetahuan kita tentang isi teks ya. Beralih di halaman selanjutnya 134 ya, kita akan mempelajari cara mempresentasikan informasi penting dari teks. Kita sudah belajar cara memperoleh dan mengolah informasi dari teks. Informasi dapat diperoleh dengan membaca teks dengan cermat. Informasi yang sudah diperoleh dapat menjadi acuan dalam menjawab pertanyaan. Selain itu, informasi tersebut juga dapat digunakan sebagai bahan presentasi ya. Saat presentasi, lakukan dengan percaya diri serta gunakan bahasa dan kalimat yang mudah dipahami. Oke, kita sudah belajar cara mempresentasikan, sudah belajar membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks, lalu juga belajar tentang menyebutkan informasi sikap kepahlawanan menggunakan tabel, dan kita belajar tentang menuliskan informasi berdasarkan gambar pada tabel. Nah, anak-anak bisa putar lagi videonya akan lebih mengerti, akan lebih jelas, dan jangan lupa kerjakan worksheetnya. Semangat belajar, Tuhan Yesus memberkati.